Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana dengan NIM 12370303024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi numerik dari penghitungan integral menggunakan metode trapezium, yang lebih tepatnya yaitu trapezium multigrid, untuk menghitung luas di bawah kurvanya. Jadi trapezium multigrid ini menghitung integral di bawah kurva menggunakan metode trapezium dengan dibagi dengan beberapa n. Semakin banyak nilai pembagian tersebut, maka hasilnya akan sangat mendekati dengan solusi ekstraknya. Untuk penjelasan mengenai rumus serta simulasi Body-Python-nya itu sebagai berikut. Baik, ini merupakan solusi untuk menghitung integral trapezoid menggunakan tanpa multigrid, dimana kita akan menghitung luas 1 ini kita sudah bagi menjadi H, yaitu persegi panjang, dan segitiga, yaitu di atasnya. Nah, kemudian untuk persegi panjang sisi kali sisi, H dikali fungsi A, kemudian ditambah dengan segitiga dengan setengah alas dikali tinggi dibagi 2, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, seperti ini, maka hasilnya adalah H per 2 fungsi A tambah fungsi B. Tapi hasilnya itu akan menghitung, tetap ada nilai errornya, sehingga kita akan menggunakan integral trapezoid multigrid. Nah, di sini kita akan membagi area di bawah kurva ini dengan beberapa n, misalkan. Nah, seperti ini, dengan H adalah jarak dari B, jaraknya itu dari H-nya seperti ini, jarak sedikit, lalu H sama dengan B min A dibagi dengan N, jumlah dari banyaknya pembagiannya. Kemudian di sini menghitung integralnya yaitu dengan rumus seperti ini. Nah, untuk contohnya kita menggunakan contoh x kuadrat tambah 4 dengan solusi eksak, maka hasilnya 10,6667. Nah, kemudian jika menggunakan trapezoid single grid, ini didapatkan hasilnya I sama dengan 12. Jadi ini nilai errornya sangat jauh. Kemudian jika kita menggunakan rumus trapezoid triple grid, jadi dengan menghitung beberapa pembagian n pada di bawah kurvanya, maka akan menghasilkan I sama dengan 10,8148 dengan nilai error yang tidak terlalu tinggi, jadi hampir sama dengan solusi eksaknya. Nah, seperti ini. Kemudian akan dijelaskan menggunakan metode program Python-nya. Baik, di sini kita akan menghitung integral numerik menggunakan metode trapezoid multigrid, yaitu banyak bidang, yang dimana nanti luas area di bawah kurva akan dihitung dengan membagi beberapa n bagian berbentuk trapezium. Nah, untuk kode pemrogramannya yaitu di sini terdapat def trapezoid dengan format F, A, B, dan N. Nah, di sini untuk F-nya itu adalah fungsi yang akan diintegralkan, kemudian A adalah batas bawah integral, dan B adalah batas atas integral, dengan N adalah jumlah partisi atau jumlah pembagian trapezium itu sendiri. Nah, kemudian di sini titik-titik pembagi H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Jadi bayangkan misalkan kita akan menghitung integral dari A sampai B pakai N trapezium. Jadi titik-titik pembagiannya itu jadi X0 sama dengan A, kemudian X1 sama dengan A plus H, X2 sama dengan A plus 2H, dan seterusnya. Jadi ada N plus 1 titik batas. Nah, kemudian di sini ini untuk menghitung lebar trapezium, caranya dengan total panjang interval dibagi jumlah trapeziumnya dibagi dengan N. Nah, ada sum sama dengan 0,0 di sini variabel untuk menyimpan jumlah nilai fungsi di titik interiornya. Jadi awalnya 0, nanti bertambah melewat loopnya. Kemudian di sini kita akan membuat loop interior di mana range 1,n artinya ambil titik x1, x2, x3, titik-titik dan seterusnya sampai xn plus xn min 1 atau titik tengah. Kemudian hitung fx-nya. Tambahkan juga ke sum fx-nya itu. Nah, kemudian di sini ada rumus utama yaitu integral sama dengan H per 2 dikali F A fungsi A ditambah 2 dikali sum fungsi B. Nah, ini tuh sesuai dengan rumus trapezoid multigrid, yang dimana H per 2 dalam kurung fungsi fx0 tambah 2 sigma n min 1 dari I mulai dari 1 f x I tambah f fungsi xn. Nah, kemudian di sini ada A ini adalah nilai di batas kiri, kemudian FB nilai di batas kanan, 2 dikali sum ini merupakan nilai fungsi di titik interiornya dikali 2. Kemudian H per 2 adalah faktor luas trapezium. Nah, di sini kita akan mulai integralnya, yaitu untuk menyimpan hasil perhitungan di variabel integral.
Nah, kemudian di sini kita akan membuat juga kode pemrograman untuk kode perhitungannya. Nah, di sini untuk kode perhitungannya terdapat from trapezoid import. Jadi diimport dari kode trapezoid tadi yang telah kita bikin sebelumnya. Kemudian ada def fx return, kita masukin integralnya, misalkan e kuadrat tambah 4. Jadi itu, lalu kemudian di sini kita bisa memasukkan a untuk menginput nilai batas bawahnya, kemudian b untuk menginput batas atasnya, dan n untuk menginput jumlah grid atau jumlah pembagian dari trapezium di bawah fungsi tersebut. Nah, kemudian di sini integralnya sama dengan trapezoid f, a, b, dan n. Kemudian di sini kita akan memprint hasil dari integralnya. Nah, kita akan mencoba terlebih dahulu untuk merunning kode pemrograman ini. Kita coba run modul. Sesuai soal yang telah dibahas di awal dan di video Bapak, maka di sini kita akan memasukkan batas bawah misalkan 0, kemudian batas atasnya adalah 2, serta jumlah gridnya yaitu 10. Nah, di sini 10,68. Tapi kalau misalkan melalui solusi ekstrak didapatkan di sini tuh 10,6667. Nah, kita berarti ini kurang mendekati. Misalkan kita ganti n-nya, kita coba running lagi, kemudian kita ganti n-nya, misalkan n-nya 1000. Nah, di sini 1000 ini sudah mendekati ya, karena 10,66668. Jadi kalau misalkan kita membagi kurva di bawah fungsi fx ini menjadi makin banyak pembagian n-nya, maka akan semakin presisi hasil dari integralnya. Jadi untuk mengurangi error dan dengan memperbanyak jumlah grid atau bidang trapezium untuk menghilangkan errornya tersebut. Nah, kemudian misalkan kita ganti di sini, kita akan running lagi, misalkan kita ganti batas atas bawahnya 1 dan batas atasnya 5, misalkan di sini 1000 dari fungsi integral yang x kuadrat tambah 4. Nah, di sini dapatkan integralnya 57, sekian. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan mengenai kode pemrograman yang untuk membuat interface grafiknya. Nah, jadi di sini kita memasukkan terlebih dahulu from trapezoid import. Jadi mengimport dari file trapezium yang telah kita bikin itu, kemudian import NumPy, kemudian import Matplotlib. NumPy ini untuk perhitungan matematis, dan import Matplotlib ini untuk membuat grafik. Lalu kita masukkan terlebih juga di sini fungsi integralnya yaitu x kuadrat tambah 4. Nah, kemudian ini juga sama seperti import program dasar, kita memasukkan batas atas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, dan jumlah grid yang diinginkannya berapa. Kemudian di sini trapezium, ini tuh rumus trapezoid sendiri. Nah, ini untuk plotnya, datanya yaitu H ini sama dengan B min A per N, itu sama dengan rumus yang awal. Kemudian X plot di sini untuk memplot sumbu X-nya, dan ini untuk memplot sumbu Y-nya. Nah, kemudian di bawah ini adalah untuk memulai gambar, ini untuk segmen-segmen trapezium sendiri. Kemudian ditandai kecil supaya rapi. Ini untuk membuat interface dari grafik fungsi hasil integral dari fungsi e kuadrat tambah 4. Kita coba akan run modul. Kita masukkan batas bawah yang sama, misalkan 0, kemudian batas atasnya 2, dengan jumlah gridnya misalkan kita akan 10. Nah, jadi seperti ini ya, kalau misalkan kita membuat menggambarkan fungsi dari hasil dari fungsi integral e kuadrat tambah 4, yaitu seperti ini dengan hasil integral 10,68. Nah, jadi ini dibagi seperti ini. Kemudian jika kita akan mencoba membaginya menjadi n-nya misalkan 1000, kita akan masukkan lagi n-nya 1000. Hasilnya akan semakin mendekati dengan hasil ekstrak. Nah, di sini jadi setiap bagian di bawah permukaan fungsi ini, di bawah luas di bawah fungsi ini, nah ini tuh dibagi 1000 luasnya. Semakin presisi untuk menghitung setiap n trapeziumnya. Nah, kemudian jadi di sini tuh bisa, kalau misalkan kita ingin mengganti fungsinya, jadi kita bisa ganti fungsinya dari sini, kemudian dari yang ini trapezoidnya
yang kode perhitungannya kita bisa ganti fungsinya, misalkan mau x kuadrat berapa. Nah, kemudian di sini kita akan membuatkan GUI-nya. GUI-nya di mana di sini kita tetap mengimport trapezoid import. Kemudian di sini ada import NumPy, kemudian Tkinter. Nah, itu untuk membuat Tkinter ini untuk membuat simulasi 3D-nya. Nah, karena ini tuh GUI-nya kita akan bisa memasukkan bersama fungsinya. Jadi kita akan masukkan fungsinya bebas, kemudian nanti akan ada hasil integral, kemudian penggambarannya. Kita akan coba running. Nah, untuk ke bawahnya ini aksi tombol-tombolnya. Nah, di sini untuk menghitung integralnya, misalkan A-nya berapa, I-nya berapa, kemudian ini untuk memplot 2 dimensinya, ini untuk memplot 3 dimensinya supaya bisa digerakkan. Nah, ini kode pemrogramannya seperti ini. Kemudian kita akan running. Kita akan memasukkan fungsi yang sama seperti tadi, yaitu x kuadrat tambah 4, batas bawahnya 0, batas atasnya 2, dan jumlah gridnya 10 misal. Kita akan menghitung itu 10,68. Kita akan lihat plot di 2 dimensinya. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita melihat plot 3 dimensinya, yaitu seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihatnya seperti ini, 2 dimensi kan seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuk 3 dimensinya. Dari sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Ini jika dibagi 10 bagian N-nya. Jadi menghitung luas di bawah fungsi ini tuh dengan menjadi bentuk trapesium. Nah, kemudian jika kita misalkan ingin mengganti fungsinya, misalkan menjadi X pangkat 3 ditambah 8, misalkan batas atasnya 0, batas bawahnya misalkan 3, jumlah gridnya kita akan membuat 10, kita akan menghitung. Nah, integralnya itu integralnya 44,4525 dengan plot 2 dimensinya seperti ini. 2 dimensinya, kemudian untuk 3 dimensinya yaitu seperti ini. Nah, jadi jika misalkan seperti ini ya, jadi kita akan menghitung luas di bawah kurva ini tuh dengan membentuk trapesium di setiap N-nya. Berarti N jumlahnya 10 trapesium. Nah, kemudian jika misalkan kita akan membuat 100, kita akan hitung integral seperti ini. Untuk plot 2 dimensinya semakin banyak ya, dibagi 100N. Kemudian untuk 3 dimensinya yaitu seperti ini. Ini berarti dibagi menjadi 100N, 100 bagian. Nah, seperti ini tulis di bawah kurvanya. Jadi semakin persisi hasilnya jika kita membaginya menjadi semakin banyak bagiannya, N-nya. Jadi untuk mengurangi nilai errornya. Nah, jadi dapat ditentukan bahwa integral dengan trapezoid multigrid ini dapat menghitung ada solusi integral dengan nilai error yang sedikit karena kita bagi si luas di bawah permukaan fungsinya itu menjadi banyak bagian dan dihitung satu persatu. Nah, kalau misalkan kita hitung dengan solusi analitis, maka akan lumayan susah. Tapi jika kita menggunakan program Python, maka akan lebih mudah daripada dengan solusi eksaknya. Nah, kemudian seperti ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.